Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah di atas segala Allah. Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan yang mengasihi kami, bahkan yang memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa datang di dalam rumah Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, ada banyak sekali kekurangan kami, ada banyak hal yang mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon ampun, kami mohon pengampunan daripada Tuhan, menyucikan hati pikiran kami, membawa kami untuk memahami bahwa kehidupan ini tanpa Tuhan, maka semuanya akan menjadi sia-sia adanya. Untuk itu ya Tuhan, biarlah pada pagi hari ini Tuhan berbicara kepada kami, menguasai hati pikiran dan perasaan kami, menolong kami untuk memahami rahasia kerajaan-Mu, memahami akan firman Allah yang hidup, supaya firman Allah menjadi suluh dan pedoman di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ambil alih ruangan ini, ambil alih hati dan pikiran kami, supaya kebenaran Allah menjadi kebenaran kami, supaya kebenaran Allah tetap menjadi bagian di dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami rindu bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Dan setiap kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan, yang mau mengganggu hati pikiran dan perasaan kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat itu keluar dari ruangan ini, bahkan dalam hati dan pemikiran kami. Berikan kepada kami hati seorang murid, telinga seorang murid yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami yang ada di dalam Zoom, di rumah kami masing-masing, dan berkati kami yang ada di dalam ruangan ini, supaya kami sama-sama mendapatkan harta yang termahal daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Di dalam segala keterbatasan hamba-Mu, biarlah Tuhan, Roh Allah sendiri yang mengaplikasikannya di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Halo. Ya, kita bersyukur meskipun kita dalam setiap kesibukan yang ada, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita bisa datang di dalam rumah Tuhan. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya, tema yang saya berikan pada pagi hari ini iman palsu dan iman asli. Sekali lagi iman palsu dan iman asli. Mari kita membaca bagian firman Tuhan di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Yakobus 2 14 sampai dengan 20. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya
Oke, sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tetapi melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya punya kisah yang bagi saya itu lucu, tetapi juga sesuatu hal yang membuat saya excited. Nah, suatu hari, ya ini peristiwa ini di Beijing, saya dibawa ke salah satu tempat oleh 3 orang ibu Indonesia yang suaminya memiliki jabatan yang cukup baik di China. Nah, 3 ibu ini, dan bukan hanya sebenarnya 3 ibu ini, kata mereka banyak ibu-ibu pejabat yang senang berburu barang merek yang kelihatannya asli tapi palsu. Mereka adalah ibu-ibu pejabat tapi senang berburu, ya, berburu barang-barang yang kelihatannya asli tapi palsu. Sekian lama saya tinggal di China, belum pernah ke tempat atau ke gudang toko itu sebelumnya. Ya, sekian lama. Belum pernah, saya mendengar pun tidak, ya, karena mungkin saya bukan bagiannya di situ. Ya, saya sibuk dengan pelayanan, tapi kali ini mereka membawa saya. Nah, saya diajak, tentu saya senang dong melihat hal-hal yang seperti itu, ya. Tetapi satu hal yang membuat saya kaget, sesampai di sana mau masuk ke arah gudangnya, lalu mereka katakan kepada saya, harus diam-diam ya, lihat kiri dan kanan. Ya, kita harus ngumpet-ngumpet. Ya, semua lari. Waktu ada orang lihat lari, ngumpet gitu. Loh, saya pikir ada apa gitu ya, sampai mereka ngumpet-ngumpet gitu. Mereka lihat kiri dan kanan. Tempatnya tersembunyi. Katanya jangan sampai kita ketahuan dengan petugas. Kalau ketangkap atau orang yang punya toko itu ketangkap, kita bisa berabe katanya. Saya sampai bingung karena ngumpet-ngumpet. Dan saya pikir agak lucu ya. Yang lucunya apa? Kalau saya ketangkap karena ulah mereka yang berburu merek yang palsu, kira-kira bagaimana ya? Saya hamba Tuhan, kemudian tiba-tiba ketangkap karena berburu barang yang palsu. Waduh, mau taruh di mana muka saya ya? Sebagai hamba Tuhan. Lalu saya bertanya kepada mereka. Ya, kalau mereka yang ketangkap mungkin tidak apa-apa, mereka orang-orang pejabat ya sudah biasa begitu kali ya. Tapi kalau saya berpikir, aduh, saya jadi malu gitu. Nah, saya bertanya kepada mereka, kok ada tempat seperti ini ya? Dari mana kalian tahu? Nah, orang-orang seperti para pejabat seperti itu gampang mendapatkan hal seperti itu karena tujuan mereka itu, gitu, berburu barang-barang merek yang palsu, gitu. Nah, kemudian saya katakan kepada mereka, kok tahu kalian tempat seperti ini? Katanya, kalau yang asli punya mahal. Lebih baik beli yang palsu, rasa mahal. Ya, lebih baik beli yang palsu tapi rasa mahal atau rasa asli. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya saya teringat satu kalimat yang sangat menarik sekali yang sering diucapkan oleh para pembisnis orang China. Ya, even Chen, even Ho. Ya, dia katakan even Chen, even Ho. Ya, Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. Kita sering sekali mendengar bahwa barang-barang China itu barang palsu semuanya, ya, dan murah. Tapi kalau kita tanya sama orang China, kenapa sih barang-barang kalian selalu saja murah, tetapi itu kualitasnya tidak baik? Dia katakan, gue bisa bikin yang mahal. Dia katakan begitu sama kita. Sekarang uang kamu ada berapa? Kalau kamu mau budgetnya segini, misalnya budgetnya 100 US, saya akan kasih kamu yang 100 US. Tapi kalau kamu mau beli yang 500 US, saya akan bisa bikin juga yang 500 US. Jadi uang kamu berapa, begitulah barangnya. Ya, jadi istilahnya even Chen, even Ho. Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. Jadi tidak bisa lebih daripada itu, gitu. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang sering mereka keluarkan di dalam pembicaraan dalam bisnis. Kalau kita pergi ke pasar dan kita tanya kepada mereka, kita katakan apa ini bang? Dia katakan kepada kita even Chen, even Ho. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dunia ini tentunya kita mengenal sesuatu yang asli dan palsu. Ya, banyak barang asli
yang bisa dipalsukan dan dibeli dengan harga yang lebih murah. Ya sudah tentu kualitasnya juga tidak bisa terjamin meskipun mirip dengan aslinya. Ya contohnya, kalau kita melihat banyak sekali sekarang bertebaran ya HP bisa yang murah dan bisa yang mahal. Merek Samsung ada yang asli, ada yang palsu. Jadi bisa yang mahal, bisa yang murah. Nah, apalagi kalau kita melihat jam tangan Rolex, bagaimana saudara bisa membedakan antara yang palsu dengan yang asli? Kadang-kadang itu tipis. Ya. Sampai kalau kita bukan ahli di situ, kita tidak akan bisa membedakan mana asli dan mana palsu kecuali orang yang ahlinya. Demikian juga dengan tas-tas ya. Ya, itu misalnya Gucci ya, dan juga Fossil atau Prada, Hermes. Kita kadang-kadang ya apalagi kita bukan orang di bagian itu, kita tidak akan mengerti itu mana asli mana palsu. Tapi saya mau katakan ada banyak hal yang seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangankan barang, tubuh manusia juga banyak yang palsu ya sekarang ini. Coba tanya, hidung kamu itu asli atau palsu? Tanya sama orang Korea. Kebanyakan orang Korea itu semua basi ya. Jadi tanya sama dia, yang mana sih asli dan palsu di dalam tubuhmu? Ya, tubuh saja bisa dipalsukan, bibir palsu, bulu mata palsu, kuku palsu, rambut palsu, gigi palsu, bunga palsu, dan jangan lupa makanan pun banyak yang palsu, beras palsu, telur palsu. Kadang-kadang saya bingung orang Cina ya, bisa membuat itu yang mirip-mirip seperti itu gitu loh. Apalagi telur. Itu waktu masa-masanya kita bingung menentukan waktu kita beli ini asli apa palsu ya. Jangan-jangan kita sudah makan yang palsu. Itu mirip sekali semuanya ya. Bagaimana dengan berita? Berita juga bisa palsu bukan? Wah, di media sekarang ini kita bingung entah mana hoax, entah mana yang benar gitu ya. Semua itu bisa terjadi ya. Banyak orang juga memalsukan identitasnya. Benar? Itu sudah tidak asing lagi. Yang palsu ini sering sekali bekerja dengan cara yang sama seperti aslinya. Ya. Bagaimana dengan iman kekristenan kita? Apakah asli atau palsu? Ini juga pertanyaan saudara ya. Jadi bukan hanya barang-barang yang tadi semuanya yang kita lihat. Tetapi sekarang di dalam iman kekristenan kita, kita harus melihat bagaimana dengan iman kekristenan kita. Apakah asli atau palsu? Apakah iman kekristenan kita adalah iman yang sejati? Apakah iman kita mahal atau murahan? Apakah kita orang Kristen yang sejati di dalam kehidupan ini? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Beberapa waktu ini kami sering bercanda di rumah dengan Om Yosef dan Tante Christine ya. Kami sering bercanda. Candanya selalu pertanyaannya, are you a Christian? Ya, candaannya itu, apakah kamu orang Kristen? Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalimat ini sangat menggelitik hati saya dan sekaligus pertanyaan ini sebuah warning. Ya, buat saya secara pribadi yang mengingatkan saya bagaimana saya harus bersikap, bertingkah laku dan berkata-kata. Sama seperti ketika anak-anak kami kalau melihat kami sedang marah, ya, kalau melihat kami ada sesuatu yang tidak beres di dalam hidup kami, misalnya kemarahan yang off control, ya, lalu mereka akan bertanya kepada kami. Apalagi kalau kita marah dalam bahasa Indonesia yang mereka nggak ngerti, mereka bingung, ya. Waktu kita marahin mereka dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang kita bisa jengkel dengan mereka, gitu ya, karena mereka selalu nggak mengerti timpu tong, gitu ya. Kita marah pun dia timpu tong, gitu ya. Lalu waktu kita marah, sejadi-jadinya marah, lalu dia bertanya kepada kita, "Nimen semu sema?" Apa artinya tuh, Pak Wira? Dia bilang, "Nimen semu sema?" Dia bilang gitu. Kalian ini pendeta atau bukan ya? Gitu loh ya. Dia selalu bertanya gitu. Kalau kita lagi marah, kita ini sama mereka, lalu dia bertanya, "Kamu itu pendeta atau enggak? Apakah kamu orang Kristen?" Ya. Mereka bertanya kepada kita.
Ya, kalau sudah begitu kita bingung ya. Nah, di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang benar. Namun jika apa yang kita baca dari Alkitab itu hanya sekedar pengetahuan dan tidak pernah mengubah kepribadian dan tingkah laku kita, maka iman yang kita miliki perlu dipertanyakan. Ya. Saya ini orang Kristen asli atau palsu? Apakah saya orang Kristen? Jadi jika kita tahu apa itu iman yang asli dan apa itu iman yang palsu, maka itu sangat berarti sekali buat kita, bukan? Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya adalah alat ukur ya tentang keyakinan kita, tentang apa yang kita percayai. Posisi iman kita itu sekarang ini ada di mana? Kalau pertanyaan-pertanyaan ini datang, kita harus melihat bahwa posisi iman saya ini sekarang di mana? Siapa saya ini sebenarnya? Apakah saya orang Kristen yang asli atau saya orang Kristen yang palsu? Nah, sekarang kita akan melihat Yakobus mengingatkan kita 5 hal tentang seperti apa iman palsu. Dan kemudian dia memberikan 2 contoh tentang seperti apa iman yang sebenarnya. Yang pertama, menjadi orang Kristen yang sejati bukan hanya sekedar kata-kata yang keluar dari bibir yang manis. Ya, perhatikan kalimat apa gunanya saudara-saudaraku. Ya, ini sangat penting ya. Kalimat ini, apa gunanya saudara-saudaraku? Jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Sebenarnya kalimat yang dikatakan apa gunanya saudara-saudaraku, ini pertanyaan kalau kita mau melihat, kita akan melihat dari atas bagian dari firman Tuhan ini. Di dalam ayat yang 1 sampai dengan 13, banyak orang beriman kepada Yesus mengamalkan imannya dengan memandang muka. Orang kaya disanjung, orang miskin disepelekan, bahkan menghakimi orang miskin. Jadi kalimat ini datang karena ada kalimat yang sebelumnya, yaitu ayat 1 dan ayat yang ke-13. Di situ berbicara masalah ada banyak orang Kristen yang hanya berbicara, asal berbicara, tetapi kelakuan tidak sama dengan apa yang dibicarakan. Nah, bagian ini mau mengatakan kepada kita juga iman Kristen itu lebih dari apa yang kita ucapkan. Iman Kristen itu lebih daripada doa-doa yang indah, yang kita hafal, yang kita ulangi setiap hari. Iman Kristen itu, saya mau katakan bahwa iman yang tidak hanya pintar untuk diucapkan, tetapi harus pintar untuk dilakukan. Jika ada seseorang yang sering mengucapkan kata-kata indah di dalam doa-doanya, apakah itu suatu jaminan bahwa dia sudah mengenal Tuhan dengan sesungguhnya? Saudara, banyak sekali orang pintar ngomong ya. Banyak sekali orang pintar berbicara tentang hal-hal rohani. Tetapi mari kita melihat apakah dia benar-benar orang Kristen atau bukan. Suatu hari, dalam acara retreat yang sangat besar sekali, ini rombongan dari Surabaya, dari Jawa Timur, mereka membawa retreat itu di Batu Malang. Nah, kebetulan waktu itu saya masih sekolah Alkitab, dan kami yang mengatur semua misalnya tempat, kalau misalnya ada konseling, ya kami ambil bagian di dalamnya. Nah, pada waktu mengadakan retreat itu, tiba-tiba waktu hari terakhir ada KKR. Nah, waktu selesai KKR tentu ada undangan seperti biasa ya. Semua orang datang di depan, siapa yang mau bertobat, siapa yang mau dilayani. Nah, kami adalah para konselor. Nah, selesai acara itu banyak orang nangis-nangis dan banyak orang bertobat. Dan setelah acara itu selesai, kami harus mendampingi mereka. Nah, kebetulan yang datang berbicara kepada saya adalah seorang ketua pemuda yang mengorganisasi acara itu. Nah, waktu berbicara kepada saya, dia nangis-nangis. Kemudian saya bertanya kepada dia, kenapa? Ada apa dengan kamu? Selidiki demi selidiki, dia punya banyak masalah. Dan saya bertanya kepada dia, apakah kamu sudah terima Tuhan Yesus? Dia kaget sekali dan dia katakan, saya belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saya. Coba bayangkan, seorang ketua pemuda yang bisa mengorganisir begitu banyaknya orang datang di acara ini, tapi belum percaya Tuhan Yesus.
Jadi di sini membuktikan kepada saya bahwa tidak semua orang yang hadir di dalam gereja, yang mimpin acara ini dan itu, yang terlibat dalam pelayanan ini dan pelayanan itu, semua adalah orang Kristen yang sejati. Beberapa waktu yang lalu sebelum kami di Indonesia juga, sebelum kami ke sini juga, kami pernah mengunjungi satu keluarga. Dia pingin banget orang tuanya itu boleh percaya kepada Tuhan. Nah, waktu kami datang ke rumahnya dan kami berbicara kepada Oma ini, lalu saya bertanya kepada Oma ini, bagaimana tentang Tuhan? Nah, kebetulan anak saya juga tusuk jarum dan dia juga menginjili Oma ini. Dan Oma ini katakan, oh dari dulu saya sudah ikut kegiatan wanita, sering ada acara masak-masak, kumpul-kumpul, kunjungan. Wah, dia cerita semua. Wah, dalam hati kami hebat juga ya. Berarti dia aktif banget. Sampai kepada satu titik gitu. Karena kami mendengar juga informasi dari anaknya, mamanya ini sebenarnya belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, belum begitu ini sama Tuhan. Lalu waktu kami berbicara kepada dia, lalu tanya kepada dia tentang Tuhan Yesus. Apakah dia sudah terima Tuhan Yesus dalam hidupnya? Bagaimana nanti kalau Tuhan panggil dia dan segala macam? Dia katakan, saya tidak mau. Urusan-urusan seperti begitu saya tidak mau dan saya tidak mau percaya Tuhan. Buat kami kaget. Sudah ikut masak-memasak, sudah ikut kunjungan, sudah ikut semuanya acara gereja. Sampai pada titik terakhir hidupnya, itu sudah tua gitu ya. Bohwat deh. Ya. Masih tetap tidak mau percaya Tuhan. Nah, di sini saya melihat bahwa ada banyak orang Kristen mungkin yang model seperti itu, hanya ikut-ikutan. Gitu. Bagaimana dengan orang-orang yang mengetahui semua ayat firman Tuhan, semua pengajaran Alkitab? Apakah orang tersebut bisa kita katakan memiliki iman yang sejati? Wah, ini juga tanda tanya, saudara. Ya. Bukankah seharusnya semua jawaban itu adalah ya? Tetapi pada kenyataannya tidak. Saya mau katakan, saya juga pernah bertemu dengan orang di Beijing. Om ini baik sekali, suami istrinya orang Beijing asli, suaminya orang Indonesia yang dulu waktu PP10 itu pulang ke China. Lalu waktu kami datang ke rumahnya, senang banget waktu melihat di rak-rak bukunya, lihat ada Alkitab. Ya, senang dong sebagai orang Kristen ya, apalagi kita yang datang di negara komunis, kita pingin banget gitu loh supaya orang komunis percaya Tuhan. Lalu waktu kami lihat, kami bertanya kepada om itu dan kepada istrinya, apakah kalian percaya Tuhan? Dia katakan, oh enggak, kami enggak pernah percaya itu. Ya, xiang xin zhi ji jiu hao le. Ya, percaya diri sendiri itu sudah cukup dan percaya kepada pemerintah. Lalu saya katakan, loh ini Alkitab loh. Dia katakan itu hanya sebagai pengetahuan saja. Ya, jadi belum tentu orang yang sudah baca Alkitab itu dari kitab Kejadian sampai Wahyu mungkin berulang-ulang sampai puluhan kali dia adalah orang Kristen yang asli. Belum tentu, ya. Mungkin itu hanya sebagai pengetahuan bagi dia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita pasti pernah bertemu dengan orang-orang yang mengakui sebagai orang percaya, tetapi gaya hidup mereka tidak sesuai dengan kepercayaannya. Mereka tidak bertindak seperti orang percaya. Mereka mengaku percaya Tuhan, tapi masih suka menghakimi, suka bergosip, suka memperlakukan orang lain dengan tidak menghargai mereka, dan suka melakukan hal-hal yang buruk. Ini sangat menyedihkan sekali. Ya. Makanya kemudian kalau kita melihat bahwa di dalam Matius 7 ayat 21 katakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kita melihat di sini bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, meskipun kita melihat setiap orang nunduk-nunduk, ya berdoa bolak-balik ke belakang dan segala macam. Ya, yang berseru kepada Tuhan itu bisa masuk kerajaan surga. Karena firman Tuhan sendiri katakan kepada kita, tapi yang Tuhan katakan, dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, itulah yang masuk surga.
Jadi hendaknya kita waspada dan selalu ngecek iman kita. Mari kita saling ngecek iman kita masing-masing. Supaya apa yang kita percayai, kita juga bisa melakukannya dengan baik. Ya, sekarang yang kedua yang kita lihat. Menjadi orang Kristen sejati bukan hanya berdasarkan perasaan saja atau berdasarkan logika saja. Seharusnya perasaan dan logika itu perlu bekerja sama. Ya. Perhatikan, pada waktu kebaktian kebangunan rohani banyak orang menjawab tantangan. Kadang-kadang waktu saya pelayanan baik di Eropa, baik di mana di Indonesia, di China, waktu ngadain tantangan KKR gitu ya. Mengundang orang semua datang nangis-nangis. Ya. Datang berlutut di hadapan Tuhan. Apalagi kami dulu sering sekali ngadain acara-acara seperti begini, ya. Di antara para mahasiswa semua datang nangis-nangis. Berjatuhan mungkin, belum pernah ada sih berjatuhan di tempat kami, tetapi kalau kita melihat di tempat lain mungkin ada yang berjatuhan, ya. Namun tidak sedikit dari orang-orang tersebut kembali lagi ke kubangan yang sama, terhilang lagi. Mereka tidak memiliki iman yang sebenarnya. Kenapa? Karena waktu firman Tuhan disampaikan, mungkin itu hanya perasaan mereka tersentuh, mereka nangis-nangis, tanpa memikirkan dengan baik gitu loh. Kenapa saya harus maju ke depan? Yang saya percaya ini, yang saya responi ini bagaimana modelnya? Banyak orang hanya asal tersentuh, kemudian orang yang hanya asal tersentuh itu tidak lama kemudian jatuh lagi dan jatuh lagi. Hilang lagi. Ya, akhir-akhir ini yang paling sangat heboh di Indonesia itu penyanyi idol. Itu Nania, nggak tahu dari mana itu. Baru saja beberapa waktu itu dia mengklarifikasi, dia menyatakan imannya dari Islam masuk Kristen. Wah, dia dipakai di mana-mana. Tapi kemarin itu dia kembali katakan bahwa sekarang dia tinggalkan Kristen belum lama, belum setahun. Sekarang masuk Islam lagi. Heboh itu di Indonesia. Ya. Jadi kita melihat bahwa hanya ada orang yang seperti itu, gitu ya, formula. Makanya saya mau katakan banyak orang hanya memikirkan masalah perasaan, tetapi tidak memakai logikanya. Kalau hanya logika juga bisa jadi sombong, ya, terlalu keras, merasa diri benar daripada orang lain. Orang lain itu tidak benar, orang lain itu salah. Gua saja yang benar. Itu kalau hanya pakai logika. Tadi kalau perasaan, aduh sedikit-sedikit nangis, aduh sedikit-sedikit tersentuh, sensitif dan segala macam. Tapi kita melihat juga kalau hanya orang pakai logika, maka dia bisa menjadi orang sombong. Ya, terlalu keras, merasakan diri benar, orang lain itu semua nggak benar. Orang lain itu salah, gua yang benar. Ini juga salah. Ya. Mungkin kita sering mendengar atau bahkan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti ini. Pahami perasaan gua dong, jangan pakai logika melulu. Ya, nggak logis. Lu itu hanya pakai perasaan. Kalau ngomong itu mikir dulu, jangan hanya pakai perasaan emosi, ya. Enggak, logika itu lebih penting daripada perasaan. Perasaan lebih penting, logika itu enggak bermoral. Ya mungkin kita sering-sering mendengarkan kata-kata seperti itu. Nah, kita perlu hati-hati ya. Jenis pola pikir seperti ini disebut sebagai black and white thinking. Atau pola pikir hitam putih. Nah, pola pikir hitam putih atau di dalam psikologi disebut splitting. Ini adalah cara berpikir yang cenderung memuarakan sesuatu pada dua kutub yang kontras dan berlawanan. Salah atau benar, iya atau tidak, buruk atau baik. Nah, sekali lagi saya mau katakan pola pikir seperti ini bisa berbahaya. Karena membatasi pikiran kita dengan hanya cenderung melihat sesuatu secara sempit dari sisi luar saja. Tanpa benar-benar memahami bahwa banyak hal di dunia ini yang memiliki sisi lain, tergantung konteks, situasi, persepsi tiap individu itu, dan lain-lain. Kita harus memikirkan. Ya, dalam masalah konseling, karena kami sering menangani masalah konseling, pada waktu kita menangani seseorang, gitu ya, kita tidak hanya katakan, ya lu salah, atau lu benar. Nggak bisa dipakai kata dua salah dan benar. Kita harus melihat
Kenapa dia seperti begini? Makanya itu akan dilihat latar belakangnya, kenapa, dari mana dia datang, orang tuanya itu bagaimana dulunya, apakah broken home, apa yang terjadi di dalam perjalanan hidupnya. Makanya di dalam kelas itu kami sering memberikan suatu data yang harus mereka isi dari umur sekian sampai umur sekian, apa yang terjadi dalam hidupmu, kalau boleh dia ingat. Kemudian misalnya umur 1 tahun, ya, kemudian sampai kepada umur 6 tahun, dia bisa ingat nggak apa yang pernah terjadi dalam hidupnya. Dari umur 6 tahun sampai 10 tahun, apa yang terjadi. Dan kemudian 10 tahun ke atas, 17 tahun, apa yang terjadi juga. Sampai 17 sampai hari ini, apa yang dia alami. High season di mana, low season di mana. Nah, ketika kita melihat secara global, tidak hanya melihat A atau B, gitu, ya. Tapi waktu kita melihat secara keseluruhannya, baru kita bisa memahami kenapa dia begini. Jadi sekali lagi saya mau katakan, kita tidak hanya bisa melihat salah atau benar, tapi kita harus melihat konteksnya, situasinya, persepsi tiap individu itu, dan lain-lain. Baru bisa diberikan jalan masuk kepada dia. Seharusnya orang yang menggunakan logika bukan berarti tidak punya perasaan. Dan orang yang menggunakan perasaan bukan berarti tidak logis. Ya. Baik logika maupun perasaan, keduanya saling berkaitan dan dapat mengintervensi satu sama lain. Ini sangat bagus sekali. Kita punya perasaan, kita punya logika. Kalau kita hanya punya perasaan, aduh itu susah. Ya. Kalau hanya kita punya logika, tidak punya perasaan, itu juga susah. Maka perlu dikombin. Perlu dua-dua ada. Maka firman Tuhan katakan kepada kita di dalam Yakobus pasal 2 ayat 15-17 ini, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi dia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ya, demikian selanjutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di sini kita boleh melihat bahwa untuk itulah Yakobus menekankan dengan sungguh-sungguh. Jika ada orang yang meminta makanan kepada kita dan kita berkata kepada dia, jangan khawatir, ya, bersukacitalah. Saya akan mendoakanmu. Sebenarnya bukan itu yang dia butuhkan. Yang mereka perlukan adalah makanan, berilah dia makan. Jangan kamu katakan kepada dia, bersukacitalah, aku akan berdoa untuk kamu. Bukan itu yang dia butuhkan. Yang dia butuhkan adalah tindakanmu memberikan kepadanya makanan. Jadi jangan hanya berhenti sampai di doa, aku akan mendoakan kamu siang dan malam. Tapi tidak pernah bertindak. Ya. Di sini kita diajarkan untuk bertindak. Nah, saya mengambil contoh yang lebih dekat lagi. Jika jari tangan Pak Wira, ini contoh saja ya. Jika jari tangan Pak Wira terjepit di mobil, ya, dia sangat kesakitan luar biasa, masih terjepit nih di mobil ya, kesakitan luar biasa, nggak bisa dilepaskan. Kemudian Pak Paul lewat, ya, kemudian Pak Paul katakan, Pak Wira kenapa kamu? Kasihan kamu, ya. Kemudian Pak Paul katakan, aku doakan kamu ya. Ya. Ya, saya doakan kamu Pak Wira tetap kuat menghadapi penderitaan ini. Kira-kira kalau Pak Wira dengar Pak Paul katakan begitu, bagaimana Pak Wira? Ini keterlaluan banget nih orang ya. Dia tangan gua sudah sakit setengah mati, dia katakan, aku ikut mendoakan kamu. Nggak apa-apa, penderitaan itu baik untuk kamu. Waduh, bisa-bisa ditonjok ya. Ya. Yang dibutuhkan bukan hanya simpati, tetapi empati dan juga bantuan, tindakan. Bukan yang dibutuhkan Pak Wira itu tindakan dari Pak Paul, bukan hanya kasihan deh lu, ya. Bukan hanya katakan gua akan doakan kamu selamat menderita di situ. Tidak, tetapi yang dibutuhkan adalah tindakan dari kita bagaimana melepaskan tangan si Pak Wira dari mobil itu karena dia tidak bisa lepaskan. Kita tidak hanya sebagai penonton melihat dari luar, kasihan kamu ya, gua berdoa deh, gua puasa buat kamu, gitu.
sampai tanganmu lepas sendiri. Betul-betul lepas nanti. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini sangat penting sekali di dalam iman kekristenan kita. Kita bukan hanya sebagai penonton, tetapi kita harus menjadi seorang pemain. Ya, pelaku daripada firman Tuhan. Yang ketiga, iman lebih dari ide yang diperdebatkan. Ya, kalau kita melihat untuk beberapa orang, iman hanya seperti tantangan logika. Mereka melakukan perdebatan tentang iman. Mereka berbicara tentang iman. Banyak sekali kita melihat orang selalu senang berdebat. Orang senang berapologetik. Ya, banyak orang senang seperti itu. Mereka dengan iman palsu lebih suka mendiskusikan Alkitab daripada melakukannya. Banyak orang senang. Ya, wah, firman Tuhan yang disampaikan ini bagus. Wah, hamba Tuhan ini bagus. Wah, kalau berdebat ini hebat dia berdebat gitu. Tetapi masalahnya kelakuannya sesuai enggak dengan apa yang dia debatkan. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, ya ini jelas sekali firman Tuhan katakan. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkan kepadaku imanmu. Imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ya. Yakobus sedang mengatakan bahwa orang lain bisa mendiskusikan bahwa pada mereka ada iman dan perbuatan. Tetapi daripada hanya mendiskusikannya, Yakobus menyanggah mereka bahwa yang mereka tunjukkan itu tanpa perbuatan. Sementara Yakobus sendiri menunjukkan perbuatan atas imannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, iman palsu hanya suka mendiskusikan, tetapi tidak mempraktekannya. Yang diinginkan, punya komitmen, dan menunjukkan iman kita melalui perbuatan kita. Jadi, nggak usah diskusikan banyak-banyak, kalau memang kamu nggak bisa melakukannya. Kamu boleh mendiskusikan, tetapi kamu juga melakukan dengan baik, baru ini. Ya, di sini kita harus sungguh-sungguh memahami akan hal ini. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara kita mengenali orang-orang yang memiliki iman yang benar, yaitu dari gaya hidup dan cara hidup mereka. Gampang sekali sebenarnya mengenal orang-orang seperti ini, ya. Apakah dia mulut besar atau tidak? Ya. Saya mau katakan bahwa dari orang seperti ini kita bisa melihat gaya hidupnya, cara hidupnya, ya. Tidak terlepas dari hamba-hamba Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang modelnya juga seperti itu, ya. Hamba-hamba Tuhan terkenal lagi. Dari gaya hidup mereka, daripada mereka mentren di mana-mana, mending uang mereka yang banyak itu mereka kasih untuk orang miskin. Lebih bagus. Ya. Jadi gampang kita mengenali dari gaya hidup, dari apa yang mereka lakukan. Ada buah-buah yang dihasilkan dari iman. Iman dinyatakan melalui tindakan yang nyata. Jadi firman Tuhan katakan, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi mungkin hidup kita dulu begitu, tetapi ketika kita mengenal Tuhan, terima Tuhan Yesus di dalam hidup kita, maka harus ada perubahan, bukan? Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang katakan bahwa saya ini hebat, gitu. Tidak ada. Tetapi saya mau katakan, dulunya kita itu bagaimana? Oke, kita datang dari latar belakang mungkin yang hancur-hancuran. Mungkin kita datang dari orang nggak karuan. Tetapi ketika kita sudah mengenal Kristus, itu berarti sudah ada pembaharuan. Yang diperbaharui dari hari ke hari. Dan kita melihat bahwa hidup kita adalah hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Sesuatu yang besar, Tuhan tidak mungkin. Sesuatu yang sebesar Tuhan tidak mungkin datang dalam hidup kita tanpa membawa pembaharuan yang nyata. Tuhan itu besar, bukan? Besar. Kalau kita meyakini dia bahwa dia besar, kita harus yakin juga bahwa dia sanggup memperbaharui hidup kita, bukan? Kalau hidup kita tetap sama, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama, bagaimana mungkin kita menyaksikan tentang kebesaran Tuhan? Ya, iman selalu menghasilkan perubahan hidup. Ya, iman selalu menghasilkan perubahan hidup. Itulah yang disampaikan oleh Pak Roni beberapa waktu yang lalu, ya, tentang perubahan. Ya, kita percaya kepada Tuhan dan hidup kita juga harus diubah oleh Tuhan. Baru itulah iman yang sesungguhnya.
Yang keempat, iman lebih dari kebenaran yang dipercaya. Nah, firman Tuhan katakan dalam Yakobus ini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Betul, kita percaya semua, bukan? Tapi jangan lupa, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan bahkan setan pun gemetar. Ya, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kita mengakui bahwa kita percaya Tuhan. Wow, itu keren. Banyak sekali orang, saya percaya Tuhan loh, itu satu kebanggaan. Ya, keren, kita bisa percaya Tuhan. Tetapi iblis juga percaya kepada Tuhan. Ya, tapi kita tidak akan menemukan iblis di surga. Ini menjadi masalahnya. Iblis juga percaya kepada Tuhan. Tapi kita tidak pernah melihat, mungkin kita tidak pernah melihat karena kita belum sampai, tapi kita tidak pernah mendengarkan bahwa iblis ada di surga karena dia percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena iblis tidak taat kepada Tuhan. Iblis tidak melayani Tuhan. Iblis mengikuti keinginannya sendiri. Iblis tidak mau mengikuti tujuan Tuhan. Lalu, jangan kita pikir iblis itu ateis. Ya, jangan selalu kita katakan, wah, orang yang nggak percaya Tuhan ini ateis karena iblis itu ateis. Enggak, firman Tuhan tadi katakan bahwa setan-setan pun percaya kepada Tuhan. Ya, iblis, saya mau katakan, jangan kita pikir iblis itu ateis loh. Iblis bukan ateis. Iblis percaya kepada Tuhan. Lalu mengapa ada orang yang disebut ateis? Itu pekerjaan iblis. Itu adalah cara iblis dalam hidup orang tersebut sehingga dia tidak percaya Tuhan. Mengerti ya? Di sini adalah pekerjaan iblis, bukan dia tidak percaya Tuhan. Ya. Jadi saudara, kita perlu ingat. Ya, kita perlu ingat mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan saja itu tidak cukup. Mengatakan kita percaya Tuhan itu belum tentu membawa kita masuk surga. Ya. Kita harus ingat itu bahwa ada banyak orang yang seperti itu tapi toh tidak masuk surga. Yang terakhir, yang kelima, iman adalah sesuatu tindakan. Ya. Iman itu harus aktif, tidak pasif. Ya. Iman adalah komitmen. Iman adalah pilihan. Iman adalah sesuatu yang kita lakukan. Kalau saya katakan iman itu harus aktif, ya. Jangan sampai kita berpikir, ya saya cukup percaya kepada Tuhan sudah cukup seperti itu saja. Ke gereja setiap minggu cukup seperti itu saja. Tidak bisa seperti itu, dikatakan aktif, ya, komitmen, dan juga iman adalah pilihan yang harus kita lakukan, suatu tindakan. Ya mungkin karena saya dengan Pak Roni itu sering kami katakan kami adalah orang lapangan. Kalau kami hanya menunggu, waduh kami bisa mati. Benar. Dan lebih bagus kami pulang. Tapi karena saya berpikir iman itu ada sesuatu yang aktif, yang harus dan perlu dikerjakan, maka kita perlu mengerjakannya. Ini, saya mau katakan dunia ini hanya sementara. Tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Semua orang berkata gitu karena sedang menuju ke arah sana. Kalau kita hanya menunggu sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, hanya datang seminggu sekali, saya mau katakan tidak ada gunanya. Ya. Jadi di sini dikatakan kepada kita iman adalah sesuatu tindakan yang perlu dilakukan. Di dalam Yakobus 2 kita bisa melihat contoh dua tokoh iman yang diperkenalkan kepada kita. Yang pertama itu Abraham. Ya, kita semua tahu tentang kisah Abraham. Ya. Abraham itu saya mau katakan adalah orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan dan bukan melihat kepada umurnya yang sudah tua dan tidak melakukan apapun. Ketika Tuhan panggil dia, kita melihat bahwa dia mengikuti meskipun dia tidak tahu arahnya kemana. Ya, dia tidak tahu kapan dia akan sampai di tujuan itu. Dia pergi ke tempat yang belum pernah dia datangi dan dia percaya pada Tuhan yang membawa dia ke tempat itu. Dan akhir daripada kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini dikatakan ada satu kalimat yang sangat indah sekali
bahwa maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Saya berpikir betapa indahnya jika di akhir hidup kita disebut sebagai sahabat Allah. Ya. Alangkah indahnya pada akhir hidup kita dikatakan luar biasa. Dia adalah seorang sahabat Allah. Jadilah sahabat Tuhan hari ini. Tuhan mau menjadi teman kita. Tetapi kita harus beriman seperti Abraham. Yang kedua, kisah kedua yang disampaikan kepada kita di dalam tetap masih konteks ini, itu kisah Rahab. Dia adalah seorang pelacur. Jadi tidak pandang bulu, latar belakang dari mana. Apakah kamu pelacur atau tidak? Jangan sampai kita katakan karena pelacur maka tidak ada tempat dalam kerajaan surga. Tidak, siapa yang bilang dia tidak punya tempat? Dia ada tempat. Tapi harus kita melihat di sini bahwa Rahab adalah seorang pelacur yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan para pengintai yang sedang mengintai kota Yeriko. Rahab bahkan bukan orang Yahudi. Dia bukan berasal dari bangsa pilihan. Pada akhirnya dia menjadi salah satu garis keturunan untuk Mesias. Dia diperhitungkan karena kenapa? Karena imannya dan tindakannya. Ya, kadang-kadang saya mau katakan ada orang yang nggak percaya, tetapi jauh lebih baik daripada orang Kristen sendiri. Banyak ya, mungkin kita punya teman-teman seperti itu ya. Kadang-kadang kita geleng-geleng kepala. Kadang-kadang juga kita geleng-geleng kepala dengan orang Kristen. Kita geleng-geleng kepala dengan orang yang tidak percaya karena perbuatannya lebih baik daripada orang Kristen. Kita geleng-geleng kepala dengan orang Kristen karena perbuatannya itu tidak baik. Lebih baik dari ini. Betul kita geleng-geleng kepala jadi. Karena saya punya teman seperti itu gitu. Baiknya luar biasa, melebihi daripada orang Kristen. Kalau orang Kristen yang adanya perdebatan, yang adanya perkelahian, yang adanya caci maki, yang adanya macam-macam lah. Ya. Tapi kalau orang ini penuh kasih. Setiap kali saya datang ke Bogor, ya, baru saya kenal dia, tapi dia kena konseling kepada saya, belum pernah ketemu, sudah cukup lama, belum pernah ketemu, dia konseling kepada saya, tapi kemudian saya datangi dia, sampai hari ini kami berteman, itu luar biasa, sudah berapa puluh tahun. Tapi baiknya melebihi daripada orang Kristen. Kadang-kadang saya bingung ya, kok ada seperti ini. Tapi firman Tuhan katakan kepada kita, selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ya. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam dirimu? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita menguji diri kita. Apakah gaya hidup kita sudah seperti orang percaya? Apakah perkataan yang sering kita keluarkan sudah seperti orang percaya? Apakah kita selalu merindukan hubungan yang intim dengan Tuhan? Apakah kita membaca, mempelajari Alkitab dengan baik-baik? Apakah karakter Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita? Apakah perbuatan kita yang kita ucapkan sesuai dengan iman kita atau enggak? Ini perlu refleksi terus-menerus dalam hidup kita ya, sebagai orang Kristen. Jangan sampai gaya hidup kita tidak berubah, cara berpikir kita juga tidak pernah berubah. Ya. Yang menjadi not bagi kita saat ini, pekerjaan dan perbuatan tidak menyelamatkan kita. Kita perlu ingat ini ya. Jangan sampai kita katakan, oh iya, tadi dikatakan bahwa perbuatan itu bagus, harus berbuat, harus bertindak gitu loh. Tapi kita ingat perbuatan itu tidak menyelamatkan, ya. Pekerjaan dan perbuatan tidak menyelamatkan kita. Itu bukanlah akar dari keselamatan kita. Itu adalah hasil dari keselamatan kita. Itu tidak membuat kita diselamatkan, tapi itu menunjukkan bahwa kita diselamatkan. Jelas ya? Jadi jangan sampai juga kita berbuat baik, kemudian kita tidak masuk surga. Itu adalah hasil. Ketika kita sudah diselamatkan, tentu hasilnya adalah perbuatan keselamatan itu. Ya. Ini adalah not bagi setiap kita orang percaya kepada Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ya.
oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, sudahkah kita memiliki ketiga hal ini? Ya, yang pertama, ini lagunya, jadi lagu sih. Oh, yang di bawah ini. Sudahkah kita memiliki ketiga hal ini? Yang pertama, kita diselamatkan oleh kasih karunia. Itu perlu kita ingat, itu bukan karena perbuatan kita. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Yang kedua, kita diselamatkan melalui iman kita kepada Tuhan. Ya, yang ketiga, kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, sangat jelas sekali. Kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya. Sebelum dia terangkat ke surga, beberapa kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di dalam Markus 16, kisah para rasul juga diperkatakan akan hal itu. Sebelum dia terangkat ke surga, dia memberikan pesan kepada para muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, baptislah mereka. Jadi di sini Tuhan tidak hanya naik ke surga, kemudian dia tinggalkan mereka begitu saja. Tetapi ada tugas yang dikatakan pergilah. Itu adalah tindakan daripada iman mereka kepada dia. Dan bukan hanya itu. Di sini kita melihat bahwa Tuhan juga ketika naik ke surga itu bukan tidak ada kerjaan. Dia sedang mempersiapkan tempat bagi kita semua orang percaya. Jadi di sini kita melihat juga bahwa iman adalah tindakan melakukan hal-hal yang baik. Jadi, setiap kita harus memahami bahwa ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Bisa saja Tuhan naik ke surga dan tidak memberikan tugas kepada muridnya. Tapi Tuhan naik ke surga, Tuhan katakan, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk di muka bumi. Dan Tuhan turut bekerja, meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Yesus berangkat ke surga, mempersiapkan segala sesuatu untuk kita. Dan ini bukan omong kosong. Karena kasih karunia oleh iman dan melakukan pekerjaan baik, itulah yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya. Apakah kita benar-benar orang Kristen? Are you a Christian? Kembali ke pertanyaan ini. Ya. Apakah kita sudah benar-benar menaruh iman kepada Yesus? Jika ya, adakah perubahan di dalam kehidupan kita selama ini? Atau sami mawon? Ya. Apakah seperti dulu saja? Apakah gaya hidup saya berbeda dengan gaya hidup orang percaya lainnya? Milikilah iman yang sejati. Kita tidak mau memiliki iman yang palsu. Kita mau benar-benar mengenali Tuhan kita. Kita mau hidup kita menjadi lebih baik seperti yang Tuhan inginkan. Biarkan Tuhan mengubah hidup kita di sepanjang hidup kita. Kita perlu bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita tidak bisa bertumbuh sendirian. Ingat itu. Kita tidak bisa bertumbuh sendirian. Kita butuh keluarga Tuhan untuk membantu kita bertumbuh. Ada banyak orang katakan, saya bisa sendirian. Memang ada orang-orang khusus yang bisa sendirian. Gitu. Tetapi saya mau katakan bahwa banyak kali kita lebih melayani keegoisan kita. Dan banyak kali kita katakan saya ini benar. Dan karena tidak ada cerminan, tidak ada yang kasih tahu kita kamu tidak benar. Persekutuan itu sangat penting, saling mengingatkan satu dengan yang lain supaya kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita untuk memahami, mereview kembali, mengingatkan kita kembali siapa kita. Apakah orang Kristen asli atau orang Kristen palsu? Kiranya Tuhan menolong kita, menolong hidup kita, dan memberkati kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memperhadapkan kami dengan pilihan. Menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, atau hanya menjadi orang Kristen asal-asalan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan tolong kami
bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tuhan tolong kami Tuhan Yesus supaya iman yang kami miliki ini tidak hanya berhenti pada iman begitu saja. Tetapi ada tindakan yang kami lakukan untuk melebarkan kerajaan surga. Ada tindakan yang kami lakukan untuk menolong orang lain. Ada tindakan yang kami lakukan untuk sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Supaya kami tidak menjadi jemaat yang suam-suam, tetapi kami menjadi jemaat yang berkobar-kobar bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, tapi hamba percaya Roh Kudus akan mengaplikasikan lebih lagi dan lebih lagi dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Thank you, Pastor Indria. Bagus ya, firman Tuhan dengan kebenaran selalu menyentuh hati. Amin. Ya, when she testimony mengenai kehidupan Tuhan kita dengan di dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan jemaat-jemaat, itu saya tidak tahu loh ini firman mau disebarkan hari ini iman palsu atau iman benar. That's why bersaksi tentang mamaku. Mamaku ikut papaku 40 tahun dari Buddha, Kristen Buddha in the one household is really difficult because saya bersaksi juga, saya witness it's hard for my mom to differentiate between kebenaran dan Buddha. Sebab jadi istri itu susah. Dia mesti bertumbuk terus. Tiap tahun papaku suka nuntut beliin buah-buahan untuk Imlek, New Year's Eve, Chinese New Year's. Dia orang Buddha, mereka mesti beli buah-buahan, beli hio-hio, pajangkan, sembah-sembah. Wah, mamaku suka dibentak-bentakin. Setiap tahun saya pikir, aduh, ini waktu-waktunya lagi nih. Mama suka dipaksa, suka berdoa di depan itu dewa, and then I remember one day when God said enough is enough, rumah kita dibakar. I came home one day from my overnight shift. Aku waktu itu kerja di Hertz Rent-A-Car in San Francisco Airport, bro. Saya kerja malam dari jam 11 sampai jam 7 pagi. Terus saya pulang, pagi-paginya saya lihat my wife standing in front of my house in San Francisco Sunset District. Bakar, rumahnya kebakar, saya bingung. Kok hitam amat? Emang aku lagi mimpi atau aku lagi apa nih? Pas saya ke depan, istriku lagi berdiri aja, lihat rumah itu udah dibakar. Taunya terjadinya begini, satu lampu yang kita punya, yang ada titekan yang suka nyala itu jatuh ke sofa overnight, bakar atas, kan kita 2 level, bakar atas dan overnight. Untung ada saudara kami di bawah tinggal di in-law, bersorak berteriak-teriak, api kebakar, kita mesti keluar. Mama udah lari, udah minta tolong tetangga, suruh call 911, tapi itu udah terjadi, semua udah terbakar, tinggal only the foundation of the house. And then mama bersaksi, Lord, I don't want this Buddha ini di dalam rumahku lagi. Do whatever you need to do to make this happen, because every year I'm suffering. Suruh beli ini, mama tolak. I'm not gonna celebrate your Buddha. Whatever you want to do, that's yours. I want to believe in God. This is my God. I'm not gonna do it. Even though the Bible say you have to honor the husband, right? Tapi kebenaran itu mama pegang sekali. Pegang dengan sentuh-sentuh. Sampai Tuhan berkata,
enough is enough. I'll know your heart, and this is what I'm gonna do. Mama suka ngeledek, Mama minta di model rumah kali Tuhan kasih sekarang sekalian, Papa dibakarin. Papa udah tahu saksi ini, Papa nggak pernah lagi beli dewa-dewa, nggak pernah lagi beli sebab dia udah takut Tuhan Mama lebih berkuasa dari Tuhan dia. Itu terjadi 1989 ya, 1990, something like that, yeah. And after that, she continued to pray until Papa got saved, 40 tahun. Itu sorry ya, itu kesaksian hati yang saya pikir aku melihat dan aku I just praise God, you know, the way God works. If you really believe, He works. He really works in your life. As long as kamu beriman saja. Oke, mari kita ada pengumuman. Okay. Birthday. Happy birthday, brother. Ini Mei. Kita hampir habis Mei. Tante Ana, tanggal 30 ya. Hari ini ya. Oh, besok. Oke. Oh, Memorial Day. Monica, Juni. Monica is Cimersi punya anak ya. And Eva, Wawa, Sukanda. Oh, Sister Wawa. Okay. Now I know your real name. And then ada senior group online, ada senior small group Pak Roni yang pro, semuanya ini disebutkan. Dan what else? Besides this, prayer team meeting every other week, Wednesday. Sister Joyce kontakkan. Ini Wednesday? Okay, ini Wednesday. Sister Joyce will lead. And then online giving, kalian tahu ya semua ini. Oke, mari kita ada semangat Pastor Santoso, silakan. Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Hari ini malaikat Tuhan lebih banyak yang hadir daripada kita semua. Tapi saya percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Tadi firman Tuhan sangat indah sekali, menyampaikan kepada kita, mengingatkan apakah kita orang Kristen yang sejati. Ini evaluasi yang simple tapi menusuk ya. Mungkin ini menjadi satu evaluasi kita sepanjang minggu ini, apa yang harus kita lakukan. Saudara, bulan Juli nanti mungkin kita akan masuk dalam retreat, nanti kita akan doakan untuk hal ini. Kita doakan khususnya untuk Brother Wira yang mengurus semuanya. Waduh. Supaya Tuhan tolong tempat dan juga diharapkan kita juga bisa ikut ambil bagian di dalamnya. Jangan lupa kita juga masih mau berdoa untuk jiwa-jiwa yang baru supaya Tuhan bisa datangkan, Tuhan bisa gerakan, bukan dengan kekuatan kita, tapi kita harus tetap bekerja juga untuk mencari jiwa-jiwa. Kita berdoa juga buat Indonesia sebentar juga untuk banyak situasi pemilu, menjelang pemilu tahun 2024 dan juga penyakit-penyakit yang mulai bermunculan juga seperti cacar monyet. Dan doakan juga Amerika sebentar supaya Tuhan tolong campur tangan. Kita tahu dengan beberapa peristiwa penembakan yang terus-menerus terjadi, bukan senjatanya yang salah, tapi ada banyak orang-orang yang stres di sini. Dan kita berdoa untuk kekristenan di Amerika, supaya Tuhan tolong campur tangan untuk gereja-gereja juga. Dan jangan lupa berdoa buat minggu depan,
saya mau sampaikan firman Tuhan. Dan khususnya saya pikir ini penting sekali karena saya mau berbicara mengenai masalah Roh Kudus. Supaya Tuhan sungguh-sungguh boleh bekerja dan campur tangan minggu ini mempersiapkan, sudah ada beberapa hal yang sudah saya siapkan supaya dalam persiapan rampung dan semua hal yang dirampungkan Tuhan sungguh campur tangan supaya jadi berkat buat kita semua. Mohon untuk beberapa pokok doa nanti apakah bisa minta tolong Pak Wira untuk berdoa? Ya. Pak Wira mendoakan untuk jiwa-jiwa yang baru. Pak Wira nanti berdoa juga untuk Indonesia, untuk situasi di Indonesia menjelang pemilu, dan juga penyakit-penyakit COVID juga masih terus menjadi tantangan buat Indonesia. Ya, untuk dua hal ini nanti Pak Wira berdoa. Setelah itu kita akan tutup dalam doa. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dulu Berserah Kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya aku sujud. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakku. Aku berserah. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Tuhan kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyelamatkan kami. Kami selamatkan karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Amin. Kami tidak layak ya Tuhan untuk dianggap sebagai anak-anak Kau yang melayakkan kami ya Tuhan. Kami teringat ya Tuhan akan orang-orang yang telah Kau kirimkan kepada kami, orang yang kami temui sehari-hari, keluarga kami, teman kami, orang-orang yang kami temui dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam kegiatan apapun ya Tuhan. Amin. Tuhan, kami mau serahkan orang-orang ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami ingat akan teman-teman kami, teman bisnis kami, semua orang yang kami temui ya Tuhan. Tuhan, Kau hadirkan mereka dalam hidup kami karena Engkau tahu Tuhan, kami bisa menjadi saksi-Mu.
Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja dalam kami ya Tuhan. Biarlah kami menunjukkan iman kami melalui perbuatan kami ya Tuhan. Pakai kami semua sebagai saksi ya Tuhan, untuk menjangkau orang-orang yang telah Kau kirimkan kepada kami ya Tuhan. Membawa mereka kepadamu Yesus, mengenalkan Yesus kepada mereka ya Tuhan, melalui perbuatan dan perkataan kami. Biarlah tatkala mereka memandang kami, mereka melihat Yesus yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja dalam kami ya Tuhan. Kami serahkan jemaat di gereja ini, serahkan visi gereja ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan untuk menjangkau orang-orang di sekitar sini ya Tuhan. Biarlah Kau penuhi semua kursi-kursi di gereja ini ya Tuhan. Orang-orang yang selama ini belum pernah ke gereja ya Tuhan, pelajar-pelajar Indonesia di sini, orang-orang di sini ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan. Biarlah kami bisa menjangkau orang-orang baru untuk mengenal Yesus. Tuhan, kami juga berdoa bagi negara Indonesia, khususnya menjelang pemilu ya Tuhan. Tuhan, Kau sendiri yang patahkan kuasa-kuasa gelap, kuasa iblis ya Tuhan, yang menghancurkan Indonesia ya Tuhan. Biarlah pemilihan berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kau tampilkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, yang takut kepadamu ya Tuhan, yang mau menjalankan rencana-Mu ya Tuhan, bukan mencari keuntungan bagi diri sendiri. Ya Tuhan, Engkau sendiri yang memimpin semua kegiatan pemilu ya Tuhan. Kau memimpin pemerintah Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa dari Presiden Jokowi kepada seluruh anak buahnya, pelosok-pelosok ya Tuhan, dan kepada pemimpin yang di masa depan ya Tuhan. Kau sendiri yang memilih orang-orang-Mu ya Tuhan. Biarlah rencana-Mu terjadi atas Indonesia ya Tuhan. Dan Kau membawa Indonesia sesuai dengan jalan-Mu lebih benar lagi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi semua kegiatan perobatan, semua kasus-kasus kesehatan berlaku di Indonesia maupun di Amerika ini ya Tuhan. Tuhan, Kau sendiri yang membawa kami keluar dari masalah ini ya Bapa. Kau berkati semua pelayan-pelayan-Mu, pekerja-pekerja kesehatan, pekerja sosial ya Tuhan. Biarlah kami bisa efektif dalam menangani masalah ini sesuai dengan waktu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Bapa di surga, kami masih berdoa dan menyerahkan juga untuk rencana retreat pada bulan Juli nanti Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan boleh menolong, campur tangan, banyak hal, banyak kendala ya Tuhan, baik waktu, tempat, tetapi kami percaya kalau memang Tuhan mau untuk menolong kami ya Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil. Bahwa Tuhan mempersiapkan semuanya, baik orang-orang yang ikut ambil bagian di dalam retreat tanggal 8 sampai 10 Juli ini Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, untuk tempatnya kami sungguh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Nanti untuk Pak Wira dan juga timnya Tuhan, kami sungguh serahkan supaya Tuhan Yesus yang boleh memberikan hikmat, kemampuan yang daripada Engkau ya Tuhan secara khusus. Terima kasih Bapak. Kami juga masih mau berdoa menyerahkan supaya sungguh-sungguh di dalam retreat ini Tuhan menjadi suatu kebangunan buat kami semua ya Bapak. Kami berdoa Tuhan supaya ada satu kesegaran secara rohani ya Tuhan, di mana kami sungguh-sungguh lebih dipulihkan dan semakin dipulihkan untuk kami boleh semakin maju di dalam Engkau ya Bapak. Kami mau berdoa dan menyerahkan juga ya Bapak, khususnya buat Amerika ya Tuhan, untuk tempat ini, negara ini ya Tuhan Yesus. Tuhan tahu untuk semua situasi yang terjadi ya Tuhan pada saat ini. Ada cukup banyak orang-orang yang mungkin stres ya Tuhan, yang mungkin mereka sedang mengalami sakit secara rohani ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan supaya sungguh Tuhan bangsa Amerika ini juga boleh dimenangkan bagi Tuhan ya Bapak. Tuhan, kami berdoa minta ampun ya Tuhan Yesus, kalau bangsa ini yang tadinya dulu begitu semangat dan mencari Tuhan, tetapi kemudian semakin lama semakin mundur daripada Engkau Tuhan, lebih mengutamakan pengetahuan, kemampuan, kehebatan mereka sendiri. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya gereja-gereja mengalami kebangkitan di sini ya Bapak. Untuk persekutuan-persekutuan dan orang-orang Kristen sungguh-sungguh boleh mengalami kebangkitan di sini ya Tuhan Yesus. Hancurkan akan setiap kuasa iblis ya Tuhan di dalam nama Yesus yang sungguh mau menghancurkan akan bangsa ini Bapak. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk banyak peristiwa penembakan Tuhan Yesus terhadap sekolah-sekolah, anak-anak kecil, guru-guru Tuhan, bahkan orang-orang sivilian yang lainnya Tuhan. Kami sungguh mau berdoa Tuhan Yesus supaya mereka sungguh-sungguh Tuhan
ditolong ya Tuhan Yesus, dijaga ya Tuhan. Mereka boleh dikuatkan. Orang-orang tua yang mengalami kehilangan anak, sungguh-sungguh mereka boleh dikuatkan ya Bapa. Tuhan tolong ya Tuhan Yesus, untuk keluarga-keluarga juga Tuhan yang mengalami kehilangan ini, Tuhan tolong dan campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami masih mau menyerahkan untuk ibadah minggu yang akan datang ya Tuhan, supaya Tuhan Yesus tolong campur tangan, mempersiapkan akan semua hamba-hambamu, pelayanmu Tuhan, untuk melayani Engkau Tuhan, supaya kami dengan sehati Tuhan boleh melayani Engkau Tuhan dengan sebaik-baiknya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mau serahkan akan setiap jemaat-Mu di tempat ini juga Tuhan. Kalau hari ini ada yang mengalami sakit, ada yang mengalami kelemahan tubuh ya Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sungguh boleh menjamah, Tuhan boleh menguatkan dan memulihkan. Kami berdoa menyerahkan untuk Om Joseph, untuk Tante Christine, untuk Tante Ruth ya Tuhan Yesus, untuk Ita juga ya Tuhan. Kami sungguh serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain, Tante Sandra, bahkan juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat hadir pada saat ini Tuhan Yesus. Keluarga Paroni juga ya Tuhan yang sedang di luar. Supaya Tuhan tolong jamah campur tangan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan Yesus. Minggu-minggu yang akan datang Tuhan kami boleh berkumpul, beribadah, bersekutu bersama-sama kembali ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami sungguh serahkan sepanjang minggu ini lagi Tuhan. Dalam studi kami, pekerjaan kami, kegiatan kami Tuhan. Supaya ditolong Tuhan campur tangan untuk jemaat-Mu di sini ya Bapak. Kami sungguh serahkan di dalam kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mendengar setiap seruan doa kami. Dan akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik. Kami sungguh berdoa. Saudara kekasih, mari kita memandang hanya kepada Tuhan dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang percaya, mari kita katakan. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya mau mengundang untuk saudara-saudara yang berulang tahun untuk maju ke depan. Silahkan. Yang bulan Mei. Yang bulan Juni jangan maju dulu. Ya, yang bulan Mei siapa? Yang merasa berulang tahun? Ya, Pak Taufik, silakan Pak Taufik di sini. Pak Taufik, siapa lagi ya? Tante Ana. Hana lagi keluar. Ibu Hana lagi keluar. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa, khususnya buat yang berulang tahun. Bisa minta tolong untuk Ibu Joyce. Minta tolong untuk berdoa. Oh, Ibu diri aja. Oke. Katanya lebih apa? Saya selalu berdoa untuk orang yang berulang tahun ya. Spesialis. Spesialis yang ulang tahun ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk saudara-saudara kami, bahkan teman-teman kami yang kekasih di dalam Tuhan, yang Tuhan tambahkan usia di bulan Mei ini. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia Tuhan bagi Pak Taufik dan juga bagi Tante Hana, untuk Ibu Hana, dan juga untuk Pak Roni yang berulang tahun di bulan Mei. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan, terima kasih bahwa sampai hari ini Tuhan menyertai hidup mereka. Ebenezer, mereka boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan
Setiap waktu yang mereka lewati, kami tahu ada tangan Tuhan yang kuat. Ada pertolongan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan. Melewati kehidupan dalam hidup mereka tiap-tiap hari. Kami tahu tanpa Tuhan, maka mereka tidak bisa ada hari ini. Untuk itu Tuhan kami mau bersyukur. Berkatilah mereka dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun yang mereka lakukan tiap-tiap hari. Agar senantiasa nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah hari-hari di depan, setiap langkah mereka pun akan diberkati lagi oleh Tuhan. Menuju langkah ke depan, kepada langkah anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan lagi bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah mereka bersuka cita di hari yang Tuhan sudah berikan. Dan biarlah mereka mengalami Tuhan tiap-tiap saat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh memberkati mereka dengan sukacita bersama-sama dengan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Happy birthday. Happy birthday Ulang tahun ya. to you. Ulang tahun. Iya. Happy birthday. Happy birthday to you. Puji Tuhan. Thank you. Terima kasih semuanya. God bless. Silakan dipotong sendiri. Sudah dipotong sama waktu di ini ya, piknik di park sebelah ya. Oh, di tempat sebelah ya. Oke. Mau dibagi.